Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kepala kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Sang Khalik hidup kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami dari dulu, kini, dan selamanya. Kami bersyukur untuk peluang yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Di dalam bait-Mu yang kudus ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh diteguhkan melalui setiap puji-pujian, kata dan kalimat, biarlah menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa memahami betapa kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, peluang kebenaran ini, pemberitaan firman Tuhan kami meletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus menguduskan kami, Roh Kudus menguasai kami, bahkan mencerahkan seluruh hidup kami dan eksistensi kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memahami kebenaran-Mu dan menjadi pelaku dalam kehidupan kami hari ke hari. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba yang memberitakan, umat yang mendengarkan. Kami percaya kami diberkati, kami diteguhkan dan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, hati kami siap untuk menyambut sabda-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk peluang yang diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Bapak Gembala dan juga seluruh majelis gereja Tuhan di tempat ini untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kudus hari ini. Satu tema yang menarik bagi kita adalah dirham yang hilang. Kebenaran firman Tuhan ini dilandasi di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan Allah kita, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang sudah membaca firman Tuhan dan Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tentang penulis kitab Lukas, kalau kita melihat kitab yang disajikan oleh Lukas itu adalah dimulai dari pasal 1 sampai dengan seterusnya sampai dengan pasal 15 ini, maka penulis ini menyajikan ketika dia menuliskan satu figur di dalamnya, khususnya laki-laki, pasti di dalamnya juga ada figur wanita atau figur perempuan. Sehingga ketika kita memperhatikan kitab Lukas pasal 1, kita lihat ada di sana Zakaria dan juga ada Elizabeth. Kita lihat pasal berikutnya juga kita perhatikan ada Yusuf dan Maria. Jadi dia menyajikan penulisannya secara berpasangan kalau kita melihatnya. Lalu selanjutnya kita memperhatikan juga di dalam perumpamaan itu juga dia pasti menyajikan kalau diawali dengan figur laki-laki maka juga akan ada yang namanya figur wanita. Demikian juga di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ini kita melihat bahwa sebelumnya itu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, iya kan? Dan kita lihat adalah gembala menemukan kembali domba yang hilang itu dan diikuti dengan seorang figur yaitu wanita atau perempuan, dirham yang hilang, di mana wanita itu menemukan kembali dirham yang hilang itu. Nah, kekasih-kasih Tuhan, ketika kita memperhatikan apa yang disajikan oleh Lukas,
maka sejatinya membawa kita kepada pemahaman-pemahaman teologis yang perlu kita pahami melalui perumpamaan-perumpamaan dalam bentuk naratif atau dalam bentuk cerita. Sehingga ketika kita perhatikan tentang dirham yang hilang ini, maka ada hal-hal penting yang perlu kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan memahaminya. Kalau kita berbicara tentang masalah dirham itu adalah satu-satuannya mata uang pada zaman perjanjian lama, saudaraku, menurut kamus Alkitab ya. Itu yang memberikan kita pemahaman bahwa mata uang itu adalah sangat terkenal di zaman Yunani kala itu ya saudara. Dan itu tersebar luas dalam masyarakat Helenis. Nah, kalau kita memperhatikan dirham ini adalah senilai 1 dinar saudaraku. Dinar itu adalah mata uang Romawi saudaraku. Sehingga kita bisa dapat memahami bahwa 1 dinar itu adalah upah buruh dalam 1 hari gitu ya. Nah, kita dibawa ke dalam pemahaman seperti itu. Sehingga berbicara tentang dirham itu adalah sesuatu yang sangat familiar dengan masyarakat Yunani atau masyarakat Helenis kala itu. Sehingga bagi kita sebagai gereja, apa pentingnya dirham itu bagi gereja atau apa yang kita harus pahami saudaraku? Melalui seorang wanita ini yang digambarkan atau melalui perumpamaan ini. Nah, ini akan kita pahami secara teologis saudaraku bahwa penting sekali. Mengapa perempuan ini saudaraku betapa luar biasanya dan betapa tekunnya dan giatnya untuk mencari dirhamnya yang hilang itu. Toh juga masih ada 9 yang ada dalam dirinya ya. Tapi dia masih berupaya untuk mencari 1 yang hilang itu saudaraku. Sehingga kita memahami bahwa ketika Alkitab berkata kepada kita di dalam ayat yang 8 pasal 15 Injil Lukas ini, saya melihatnya adalah bahwa perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham jika ia kehilangan 1 di antaranya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memahami frase tentang memiliki atau mempunyai, kita harus memahami kata daripada memiliki ini atau mempunyai. Kalau kita memiliki sebuah barang yang berharga, otomatis kita akan mempertahankannya, bahkan juga kita akan menjaganya, saudara. Nah, ketika kita lihat kata memiliki atau mempunyai 10 dirham ini adalah sebuah kata yang memiliki makna yang sangat dalam, saudaraku. Tidak hanya dia memiliki lalu bersifat pasif di sana, tapi perempuan ini memiliki dan bersifat aktif. Mengapa? Karena kalau kita memperhatikannya, dia menjadikan dirham itu sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Kalau kita perhatikan saudaraku, dirham itu kalau dari tradisi itu adalah ya itu mas kawin ya, mas kawin pada zaman itu. Lalu kalau wanita itu perempuan di zaman itu adalah dalam melangsungkan pertunangan atau dalam melangsungkan upacara perkawinan, maka akan ada yang namanya dirham itu, saudaraku. Dan dirham itu adalah hiasan kepala wanita di kala itu. Jadi kalau kita perhatikan kalau ada hiasan kepala ya di kepala wanita itu, artinya bahwa wanita itu sudah menikah atau sudah bertunangan, saudaraku. Iya kan? Sehingga bagi dia itu adalah sesuatu yang sangat bernilai banget, sangat berharga banget gitu ya. Jadi ketika kehilangan dari dirinya, dia harus berupaya untuk mencarinya gitu ya. Udah begitu mencarinya itu di dalam rumah kan. Kalau kita perhatikan di konteks yang sama, khususnya pasal 15 itu, domba yang hilang itu pasti di luar rumah kan dicarinya, tapi ini di dalam rumah gitu ya. Nah, artinya bahwa memang ini adalah begitu aktifnya untuk menemukan kembali yang hilang itu. Jadi tidak ada pasif di sana, tapi dia aktif untuk menemukan kembali yang hilang itu. Sehingga saya berkata kepada kita, kata memiliki itu adalah memiliki pemahaman pengertian yang cukup dalam. Dia memiliki sesuatu yang bersifat abadi, bersifat terus menerus ada pada dirinya gitu ya. Sehingga mengapa saya berkata demikian saudaraku, karena kata memiliki itu dalam bentuk kata kerja yang disebut dengan participal mood. Participal mood itu adalah kata kerja yang memberikan keterangan sifat kepada suatu benda, ya kan? Memberikan keterangan sifat. Sifat itu kita berbicara sifat, ada benda yang sifatnya itu berubah-ubah, ada benda yang sifatnya itu menetap, ada benda yang sifatnya memang ya bersifat sementara gitu ya. Nah, ketika kita memperhatikan partisipal ini artinya bahwa ini adalah satu sifat
yang menjelaskan kepada benda itu bahwa benda itu bersifat tetap dalam diri perempuan itu. Itu ya, dalam diri perempuan itu. Sehingga kalau kita memperhatikan dari sisi bahasanya, itu terus menerus ada dalam diri orang itu. Hari ini ada, besok ada, dan terus menerus ada pada dirinya. Artinya melekat. Dan saya berkata kepada kita, barang itu mungkin bersifat abadi dan bersifat permanen. Itu, karena memang kalau lihat dari sisi bahasanya itu adalah bersifat partisipal. Sehingga kita dibawa ke satu pemahaman bahwa sifat daripada barang itu, ya dalam konteks ini adalah dirham itu, adalah sesuatu yang ada terus menerus pada diri perempuan itu. Sifatnya. Jadi tidak berubah, tapi harus ada pada diri perempuan itu. Dari sisi waktunya itu adalah bersifat present, artinya terus menerus ada, saudaraku. Sehingga kita dapat memahami betul bahwa kenapa sampai si wanita ini harus berupaya secara aktif untuk menemukan kembali yang namanya dirham yang hilang itu. Bagi dia adalah barang itu bersifat abadi dalam dirinya. Karena dari sisi katanya kita dapat memahaminya begitu, sifatnya. Nah saudaraku, ini yang membuat dia ada semangat dari dalam hatinya untuk dapat menemukan kembali dirham yang satu itu, yang hilang itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kalau kita memperhatikan untuk menemukan dirham yang hilang di dalam rumah yang gelap gitu ya. Kalau zaman itu kan rumah-rumah orang yang masih istilahnya dari sisi status sosial yang masih miskin. Maka tidak ada ventilasi, tidak ada jendela gitu ya. Ya kalau kita sekarang ada dalam gereja seperti ini terangnya luar biasa. Zaman itu saudaraku orang ada ventilasi aja susah. Bahkan kalau siang hari seperti ini juga rumah di dalamnya masih gelap. Bantuan lilin ataupun bantuan lampu pun juga masih ada gelapan. Zaman itu saudaraku. Iya kan. Sehingga kalau kita memperhatikan dia mencari lilin itu, mencari dirham itu. Artinya bahwa dia butuh perjuangan, dia harus benar-benar aktif di dalamnya. Karena miliknya yang tidak boleh hilang dari dirinya, saudaraku. Mungkin ada orang bertanya, 9 dirham masih ada pada dirinya. Kenapa sampai satunya harus dicari? Karena bagi dia, semua yang dia dapatkan itu, saudaraku, bersifat tetap dan terus ada dalam diri dia. Dia tidak mau kehilangan salah satu. Ini berbicara tentang sifat benda. Itulah sebabnya ketika dia melihat ada satu yang hilang, ada satu yang terlepas. Iya kan? Bukan diambil orang. Tapi ada satu yang terlepas dan jatuh. Dia berupaya untuk menemukannya. Dan ini dilatar belakangnya karena apa? Dia menjadikan barang itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai bagi dirinya. Dan terus ada dalam dirinya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ketika dirham itu sudah jatuh di tempat yang memang benar-benar itu kotor, tempat yang benar-benar itu adalah penuh dengan debu, karena zaman itu rumah di dalam zaman itu belum seperti yang sekarang ini, saudaraku. Udah pasti ketika dia jatuh itu dia ada di tempat yang kotor, ya kan, bahkan dipenuhi dengan debu dan lain sebagainya. Tapi tidak mengurangi semangat sang wanita ini untuk mencari, untuk menyapu rumahnya dan menemukan dirham itu. Ini pelajaran berharga bagi gereja, bagi orang percaya, saudaraku. Bahwa nilai setiap manusia itu sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita berkata, apa asetnya Tuhan bagi kita? Asetnya Tuhan adalah Bapak, Ibu dan saya dan orang-orang yang bertobat. Kalau kita berbicara aset-aset kita, banyak sekali aset kita. Tapi kalau kita lihat dari pandangan Tuhan, aset Tuhan adalah saudara dan saya dan orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang tadinya hidup di dalam ketidakpastian. Orang-orang yang tadinya hidup di dalam keputusasaan. Orang-orang yang tadinya hidup di dalam dosa. Orang-orang yang tadinya hidup di dalam tidak ada masa depan yang memberikan sebuah pengharapan bagi mereka. Orang-orang itulah ketika gereja membawa mereka kembali kepada Sang Juru Selamat, ada sukacita di sana.
Karena kalau kita berbicara tentang gereja identik dengan perempuan, gereja melangsungkan tugas itu, saudaraku. Dan itulah Tuhan senang, Tuhan bangga dan ada sukacita di sana. Yang bersukacita di sana adalah malaikat-malaikat Allah. Sehingga kita akan melihat bahwa yang bersukacita adalah sang sumber kehidupan kita. Kata Allah di situ berbicara tentang sumber kehidupan, saudaraku. Sehingga dia bersukacita karena ada satu orang bertobat. Ada satu pribadi yang akhirnya mengalami kehidupan yang baru, dipulihkan kembali dari lumpur dosa, dipulihkan kembali dari kehidupan yang benar-benar ada di dalam kotoran yang tidak ada harapan sama sekali. Kerinduan Tuhan, hati Tuhan adalah orang-orang seperti itu. Mereka adalah bagian dari kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya berkata kepada kita bahwa orang ini atau sang wanita ini adalah seorang wanita yang memberikan kita teladan untuk kita dapat mengikuti teladan yang mulia itu. Yang berikutnya, saudaraku, ketika kehilangan dirham itu, maka dia berupaya untuk mencarinya. Kata menyalakan, kata menyapu, kata mencari, itu adalah dalam bentuk kata kerja, Bapak Ibu. Kata kerja memberikan kita pemahaman tentang sebuah indikatif. Bahwa ada fakta kebenaran, ada satu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh wanita itu. Tapi kalau dia mencari tanpa lampu, juga tidak bisa. Harus ada lampu, karena pada saat itu gelap. Dia menyapu juga, kalau tanpa lampu juga nggak bisa. Harus ada lampu. Maka sekali lagi kata kepada kita bahwa kata lampu itu berbicara tentang sesuatu yang menjadi target, menjadi tujuan utama daripada wanita itu. Wanita itu menjadikan lampu itu dalam kata yang saya katakan adalah akusatif. Dia menjadikan sebagai tujuan, menjadi target. Dia kalau mau cari harus ada lampu. Dia kalau mau menemukan dirhamnya harus ada lampu. Untuk nyalakan lampu itu. Jadi ketiga kata ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini adalah kata kerja yang memberikan kita pemahaman tentang sebuah indikatif. Artinya bahwa ada fakta kebenaran yang harus gereja orang percaya melakukannya. Wanita itu melakukannya kalau tanpa kata lampu yang adalah kata benda yang dia menjadikan sebagai sasaran dan tujuannya, maka nggak mungkin dia menemukan itu. Tapi karena lampu dia nyalakan, ya kan, akhirnya dia bisa nyapu, dia bisa menemukan dirham itu. Coba nggak ada nyala lampu, nggak mungkin, dia juga mungkin raba-raba nih, di mana ini dirham saya gitu ya. Tapi karena ada alat penerang, ya kan, yang menolongnya untuk dapat menemukan itu. Saudara-saudara yang dikasih, gereja dipanggil untuk menjadi terang, membawa terang Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu dan saya jemaat Tuhan, Alkitab di sisi lain berkata kepada kita adalah garam dan terang dunia. Sumber terang itu berasal daripada Tuhan dan terang itu ada dalam diri kita. Kita terus harus memancarkan terang kasih Tuhan kepada orang-orang yang sampai kini mereka juga hidup dalam ketidakpastian. Untuk kita bisa menemukan mereka, untuk bisa kita membawa mereka dan mereka juga mengalami kasih Tuhan, dibersihkan oleh kasih dan melalui darah Kristus itu, maka kita butuh terang. Dan terang itu pastikan udah ada dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai gereja. Kalau tanpa terang Kristus ada dalam diri kita, saudaraku, maka tidak mungkin kita juga menemukan mereka-mereka yang saat ini hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam dosa, dan hidup dalam berbagai macam persoalan. Tapi kalau terang itu ada dalam diri Bapak Ibu dan saya, pastikan bahwa kita pasti akan menemukan di mereka. Karena terang Kristus ada dalam diri kita dan maunya Tuhan adalah kita memancarkan terang itu. Beritakan kasih karunia itu kepada mereka, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa pandemik 2020-2021, Gereja Tuhan di GKR Pondok melangsungkan 2 kali baptisan. Di 2020, saudaraku, saya melakukan baptisan itu di Jalan Labu. Itu dalam keadaan yang memang bagi saya tidak ada satu orang pun, dan hotel Jakarta Tower itu Bapak Ibu lantai 6 biasa kami melakukan baptisan.
Saya dengan hambanya Pak Pendeta Markus, kami melangsungkan baptisan kudus. Karena bagi saya dan hambanya Pak Pendeta Markus, saya berkata ini harus kita melakukan karena pembinaan sudah mencapai 5 bulan. Dan jemaat Tuhan yang mengikuti baptisan itu umur rata-rata ada 40-50, ada 4 orang saudaraku. Di tahun 2020. Keadaan yang memang ketika saya masuk di tempat itu, saya cuma tanya kepada bagian kebersihan, saya katakan, bisakah kita melangsungkan baptisan? Bisa. Tapi harus dibatasi hanya Bapak dan juga mereka-mereka yang akan dibaptis. Ya udah kita masuk baptis. Kita memberitakan Injil Kristus tanpa memandang kondisi dan situasi apapun. Di tahun 2021 saya melangsungkan lagi baptisan kudus. Dengan jumlah orang adalah 13 orang. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Dan itu adalah sebagian besar adalah orang-orang yang memang dari agama lama. Saya melangsungkan baptisan kudus itu saudaraku. Puji Tuhan sampai kini mereka aktif melayani dan beribadah di GKR Pondok Daud. Di tahun 2021 itu sulit. Tapi untuk melayani Tuhan dan memberitakan kasih karunia Tuhan itu, kita tidak bisa berkata dalam kondisi seperti ini. Tuhan itu punya cara. Kalau terang Kristus itu ada dalam diri kita dan kita sampaikan atau beritakan berita terang itu kepada orang lain saudaraku, maka saya percaya kita juga pasti menemukan mereka yang sampai kini juga tersesat. Seperti pujian tadi berkata kepada kita, mereka yang tersesat itu dibawa pulang. Mereka adalah orang-orang yang berharga, bernilai di mata Tuhan. Sekali saya berkata kepada kita, tanpa lampu, tanpa penerang, maka tidak mungkin kita menemukan mereka. Sama halnya dengan wanita itu, saudaraku. Karena ketika kita memperhatikan kata lampu adalah sebuah kata benda dalam bentuk akusatif. Akusatif itu berbicara tentang sesuatu yang menjadi goal, target, tujuan. Sehingga wanita itu menjadikan lampu menjadi target, goalnya, tujuannya yang pertama dalam dirinya adalah dia harus menggunakan lampu. Dan akhirnya dia menemukan yang namanya dirham yang hilang itu, saudara. Bapak Ibu dan saya mungkin kalau kita tanpa alat penerang, nggak mungkin juga, kita mungkin juga berupaya. Apalagi rumah di kala itu juga, walaupun udah siang bolong seperti ini juga, masih gelap aja. Masih gelap. Jadi dia menjadikan itu sebagai akusatif. Lampu itu adalah berbicara tentang target dia yang paling pertama dalam dirinya untuk bisa menemukannya. Apa poinnya Bapak Ibu dan saya? Beritakanlah terang Kristus kepada dunia. Kita yang sudah dipenuhi dengan terang Kristus, bagikanlah berita Injil itu kepada orang-orang. Pastikan kita punya terang itu dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Amin. Baru Bapak Ibu dan saya bisa menemukan mereka. Poin yang kedua seperti itu. Jadi poin pertama adalah mengapa dia luar biasa mencarinya. Karena dia menjadikan itu sebagai barang yang bersifat permanen bagi saya. Berkata karena terus menerus dalam dirinya. Dan ini adalah sebuah gambaran, saudaraku. Sebuah gambaran. Nah, perumpamaan ini menggambarkan tentang bagaimana orang itu ketika bertobat lalu berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Allah bersuka cita di hadapan malaikatnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Alkitab berkata kepada kita, malaikat-malaikat Allah itu bersuka cita. Bahkan perempuan itu mengundang teman-temannya, ya sahabat-sahabatnya kan. Lalu kita perhatikan juga mengundang tetangga-tetangganya. Wah, bersuka cita semua karena sudah menemukan kembali dirham yang hilang itu. Saudaraku. Di bawahnya kita perhatikan makna teologisnya adalah bahwa ketika seseorang bertobat, maka malaikat-malaikat Allah itu bersuka cita, saudaraku. Sebenarnya saudara, saya memperhatikan kata Allah itu berbicara tentang pemilik hidup, sumber. Karena sesuatu yang bersifat genetif. Artinya bahwa ketika seseorang itu bertobat, ya kan? Seseorang itu bertobat, sang sumber hidup itu, pemilik hidup itu, pemilik tubuh jiwa roh itu yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita bersama malaikatnya di sorga. Amin. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Dan yang menariknya lagi adalah kata bertobat. Orang-orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan secara permanen. Kata bertobat.
Kenapa saya berkata demikian? Karena menjelaskan tentang sifat kekekalan. Jadi orang-orang yang bertobat artinya mereka adalah bersifat atau bernilai kekal di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya hari ini kita wah saya memandang diri saya ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Gitu ya. Orang-orang bertobat dalam Tuhan, orang percaya pada Tuhan mungkin berkata suatu kenapa ya? Tapi Alkitab menegaskan kepada kita sifat daripada orang-orang yang bertobat dari sisi keselamatan itu bersifat kekal. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah ketika kita berkata kita adalah umat Tuhan, kita percaya pada Tuhan, dan mereka yang artinya bertobat dalam mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri mereka, maka sifat daripada orang yang bertobat itu adalah bersifat kekal. Dan mereka adalah pribadi-pribadi yang tetap, pribadi-pribadi yang bersifat permanen Bapak Ibu. Selama-lamanya kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu dan saya adalah asetnya Tuhan. Bapak Ibu dan saya adalah miliknya Tuhan. Wah, banggalah kita sebagai orang percaya. Dan ini pemahaman yang melalui perumpamaan walaupun singkat tapi padat sekali isinya. Pemahamannya luar biasa bagi kita sebagai gereja. Bahwa untuk kita dapat memahami kalau wanita itu menjadikan dirham satunya itu adalah sesuatu yang bersifat permanen, sesuatu yang bersifat abadi dan terus menerus ada dalam dirinya, maka perbandingannya adalah orang yang bertobat adalah orang itu adalah sifatnya itu memiliki sifat yang permanen dan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan ada dalam dirinya selama-lamanya juga. Itu perbandingan saudaraku. Sehingga kalau kita memperhatikan kalau dia memiliki, lalu diakhiri dengan kata, ada satu kata yang di sana dikatakan di dalam kitab suci yang kita baca saudaraku, satu orang yang bertobat. Kata bertobat itu saudaraku adalah sama pengertiannya dengan orang yang bertobat itu adalah orang yang akan tetap dan selama-lamanya ada di dalam genggaman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau seorang hilang dari hadapannya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dirham yang hilang memberikan kita pengajaran bahwa nilai seseorang di hadapan Tuhan, mungkin di hadapan manusia, biasa aja, bersifat kekal. Itulah sebabnya wanita itu berupaya untuk mencari dan menemukannya. Gereja dipanggil, Bapak Ibu dan saya, kita dipanggil untuk melakukan atau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pastikan kita yang sudah diterangi dengan kebenaran firman Tuhan, kita juga harus bagikan itu kepada orang lain. Karena di akhirnya orang-orang yang bertobat juga saudaraku, mereka juga memiliki nilai yang kekal. Dan itu adalah bersifat permanen, menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau itu dirham aja menjadi sesuatu yang bernilai abadi, ini nilai manusia itu apalagi kalau orang bertobat, selama-lamanya. Alkitab berkata kepada kita, kata bertobat itu juga menggunakan kalimat atau kata kerja partisipel Bapak Ibu. Sehingga menjelaskan pada sifat seseorang bertobat itu adalah selama-lamanya dari sisi waktunya. Terus menerus dia ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dan saya, hari ini kita ada dalam gereja Tuhan. Tetap kita teguh di dalam iman kita. Kita adalah orang-orang yang ada terus dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Hari kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Dalam kondisi dan situasi apapun, mari kita sebarkan kasih Tuhan kepada semua orang. Dalam kondisi dan situasi apapun, mari kita menjadi terang bagi orang lain, bagi dunia ini. Mereka yang saat ini mungkin ada di dalam kondisi yang tidak ada harapan, mereka yang mungkin saat ini yang ada dalam kondisi yang penuh dengan dosa, mereka yang mungkin saat ini tergeletak, ya kan? Seolah-olah nggak ada harapan lagi, masa depan itu suram. Wanita itu menggambarkan gereja Tuhan, Bapak Ibu dan saya, untuk membawa mereka berjumpa dengan Sang Khalik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan, tugas kita adalah ini tugas gereja, anggota-anggota gereja, semua kita sebagai hamba Tuhan. Tugas kita bersama saudaraku untuk membawa mereka kepada Dia yang adalah pemilik hidup itu. Ketika satu orang bertobat, sang sumber hidup itu, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup kita itu, bersuka cita
bersama malaikat-malaikatnya di sorga. Mari kita terus memberitakan kasih karunia Tuhan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum kenal Kristus, dan melalui hidup kita bisa membawa mereka kepada Kristus. Dan wanita ini menjadi contoh atau teladan bagi gereja untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu ya Tuhan Sang Juru Selamat kami, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kudus hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari ke hari. Berkati kami untuk belajar daripada wanita ini yang memandang dirham itu sebagai milik yang abadi dan terus menerus ada dalam dirinya. Ketika kehilangan satu dirham dari dirinya, maka dia berupaya untuk mencari, menyapu, membersihkan, dan menjadikan lampu sebagai tujuan, target, goal utamanya. Karena tanpa lampu itu dia tidak bisa menemukannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus sebagai gereja, sebagai umat percaya, Tuhan meteraikan firman-Mu ini. Biarlah kami belajar daripada wanita ini untuk menyebarkan kasih Tuhan, menyampaikan terang Tuhan di tengah dunia ini. Dan mereka yang hidup di dalam dosa, mereka yang saat ini tergeletak, mereka yang saat ini tidak ada harapan, kerinduan Tuhan dan hati Tuhan adalah mereka boleh bangkit dan kembali, karena ada sukacita besar di mana Tuhan lakukan. Mampukan kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk terus memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada dunia ini. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa jadi pelaku firman. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini, Gembala Sidang, Bapak Pendeta Randy, bersama dengan istri dan juga anak-anaknya yang ada di luar negeri. Tuhan berkati hamba-Mu, pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Dan juga Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan di Majelis Pusat Sinode GKRI ini. Tuhan juga memberkati berbagai macam rencana, bahkan juga kemajuan dan pengembangan gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Pendeta Moeli, Tuhan memberkatinya. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan berkati dan pakai urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Majelis dan seluruh penata layan gereja Tuhan di tempat ini, berkenanlah Engkau untuk memberkati mereka. Dan biarlah kesatuan hati itu ada pada diri semua hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kudus ini. Dimuliakanlah nama-Mu dalam ibadah kudus ini ya Tuhan, dan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan kami menaikkan doa ini dan bersyukur. Amin.